Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Kita sering mengatakan ikhlas. Aku udah mengikhlaskan kok. Aku sudah mengikhlaskan segala yang terjadi. Ya sebenarnya apa sih ikhlas itu? Bahkan ketika kita mengucapkan aku udah mengikhlaskan kok, berarti kita belum ikhlas. Ya karena ikhlas itu kita udah lupa dengan kebaikan kita yang sudah kita lakukan, dengan kehebatan kita, ya perbuatan baik kita lupa. Kalau kita masih mengingat tentang kebaikan kita, berarti kita belum pada level keikhlasan itu sendiri. Ya, kata ikhlas itu diambil dari kata kholis, yang artinya bersih. Bersih dari segala sesuatu, ya, yang mungkin didahului oleh sesuatu yang kotor atau tidak sesuai dengan substansi. Seperti halnya gelas air putih yang murni, yang suci. Ketika dicampurkan oleh sesuatu, kopi atau teh, hilanglah kemurniannya, hilanglah kesuciannya, hilanglah keikhlasannya. Maka gelas itu harus diambil, tehnya, kopinya, agar tetap pada keikhlasannya, tetap pada kemurniannya. Seperti halnya dalam diri, segala hal yang kita lakukan dalam diri, perbuatan baik, janganlah masukkan itu sifat ria, sifat ingin diakui, ingin dilihat orang baik, ingin didengar orang baik, ingin didengar orang soleh, ingin didengar orang alim, ya. Nah, yang dimasukkan apa? Yaitu semuanya adalah tujuannya kepada Allah. Buang itu sifat ria, buang itu sifat ingin didengar, dilihat alim, dilihat suci, dilihat pintar, itu buang dari dalam diri. Kita seperti halnya kita melakukan sholat, gitu ya. Jangan sampai sholat kita itu, ya ibadah kita itu hanya karena ingin dilihat orang lain itu baik. Oh itu Pak Anu baik, dia orangnya alim. Ya, jangan sampai sholat itu karena ingin dilihat sebagai orang alim, ingin didengar seperti orang baik, ya. Maka keluarkan hal-hal itu dari dalam diri. Ya, jangan sampai ada rasa ingin dilihat hebat, ingin dilihat alim, ingin dilihat pinter, maka itu belum sampai pada taraf keikhlasan. Ya, ikhlas adalah ketika kita melakukan sesuatu, entah itu kebaikan, ya, perbuatan baik ataupun ibadah dengan niat yang tulus tanpa mengharap apapun, entah itu pujian, balasan ataupun keuntungan pribadi. Jadi niatkan hati lurus, ya, tulus, melakukan sesuatu karena memang itu harus dilakukan. Karena memang sesuatu itu pantas dan baik ketika dilakukan, benar ketika dilakukan. Tidak pamrih. Ya, segala yang dilakukan jangan menuntut balas, jangan menuntut pengakuan. Lapangkan hati, ya, jernihkan hati. Ya, menerima setiap hasil dengan tenang. Meskipun di mata orang pada umumnya seperti tidak sesuai dengan kerja keras, tidak sesuai dengan harapan hasilnya. Karena bagi orang ikhlas itu baik buruk ketetapan, ya, baik buruk hasil yang terjadi pada diri itu tetap baik karena semuanya ketetapan Allah. Jadi orang ikhlas itu tidak ada ekspektasi, tidak ada harapan, ya dia tulus aja menerima hasil, menerima kehendak Allah. Orang ikhlas itu tidak pernah mengungkit kebaikannya, tidak pernah ria, lupa akan kebaikan yang pernah dilakukan diri. Ya, jika masih ingat dengan kebaikan yang dilakukan diri, maka belum sampai pada makom keikhlasan. Ya, karena orang ikhlas itu segala yang dilakukan dalam hidup, ya, di hatinya itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai murni bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, ikhlas itu memberi tanpa menghitung, berbuat tanpa menuntut, ya, dan juga melepas tanpa membenci. Ya, ikhlas, rela, ridho. Ya, kita harus menghilangkan keakuan dalam diri.
Yang ada hanya Allah. Allah yang menuntun kita untuk berbuat baik. Allah yang menuntun kita untuk belajar. Allah yang menuntun kita untuk mengucapkan hal-hal baik. Jadi jangan merasa diri pintar, jangan merasa diri suci, jangan pernah merasa diri alim. Hilangkan keakuan dalam diri. Ya, jangan masih ingat dengan kebaikan kita. Berarti kita belum pada tahap ikhlas. Kita lupakan kebaikan kita. Kita lupakan kehebatan kita. Semua itu adalah Allah yang menggerakkan diri kita. Kita hanyalah sebagai wayang, ya, yang digerakkan. Kita berbuat baik ya karena Allah. Kalau Allah tidak memberi kemampuan kita, ya, tidak diberikan kita kekuatan, kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, ucapan yang kita utarakan, itu semua karena Allah memberi jalan. Semua itu karena Allah. Jadi segalanya bukan karena diri, tapi karena Allah. Ya, bagi wali Allah, ya, satu hembusan nafas tidak ingat Allah itu dosa besar. Jadi kita juga tidak boleh merasa paling pintar, merasa paling baik, paling suci, ya. Jika berbuat baik jangan merasa karena kita, karena aku, ya, tapi karena Allah yang mengarahkan kita, yang menggerakkan kita, menggerakkan kaki kita untuk berbuat baik, yang menggerakkan tangan kita untuk berbuat baik, yang menggerakkan lisan kita untuk bertutur kata yang baik. Jadi hilangkan keakuan dalam diri. Jika berbuat salah, tidak menyalahkan Allah. Jika berbuat salah, juga tetap berdoa dengan kebaikan Allah. Jangan berputus asa. Orang ikhlas itu ketika berbuat salah, berbuat dosa, tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak berputus asa dari kebesaran pengampunan Allah. Ya, dosa besar jika merasa diri kita ini penting. Ya, karena dia jadi seperti ini, karena anak kita bisa pinter, karena pasangan kita bisa seperti ini, keluarga kita bisa seperti ini. Ketika diri merasa penting, berarti kita belum pada level keikhlasan itu. Kalau bukan karena gue, nggak bakal bisa itu dia jadi apa-apa. Nggak bakal bisa anak itu jadi apa-apa. Nggak bakal bisa pasangan baik seperti sekarang. Ya, jangan merasa seperti itu. Jangan merasa diri ini kita penting. Semua itu karena kebaikan Allah, pasangan kita baik kepada kita. Karena kebaikan Allah, anak kita baik kepada kita. Orang tua kita baik kepada kita. Karena kebaikan Allah, lingkungan sekitar juga membantu kita mengarahkan kebaikannya. Ya, itu semua tangan-tangan Allah, kebaikan yang terjadi dalam diri, yang kita lakukan itu ya semua Allah yang gerakin. Jadi jangan pernah merasa diri itu penting. Sungguh itu adalah dosa yang paling besar ketika diri merasa paling penting. Dan gak boleh merasa memiliki, baik itu keluarga, orang tua, pasangan, bahkan anak. Bahkan kepada diri sendiri kita gak boleh merasa memiliki. Karena kepemilikan itu adalah utamanya kepemilikan Allah. Gak boleh merasa paling tahu, gak boleh merasa paling pinter, gak boleh merasa paling suci, merasa paling alim, apalagi merasa paling ahli surga, ya, gak boleh. Orang ikhlas itu, mau dia nantinya di perbuatan baik, tidak, fungsinya tuh transaksional sama Allah gitu loh. Dia berbuat baik karena ingin pahala. Dia berbuat baik karena ingin surga. Kok sama Allah transaksional? Dia zikir, ya, dia mengamalkan surat ini karena pengen pahalanya sekian kali lipat. Orang ikhlas itu tidak seperti itu. Ya, mau Allah nantinya masukkan kita ke dalam surga neraka itu tidak penting. Yang terpenting adalah memang harus dilakukan. Kita berbuat baik karena itu pantas dilakukan. Itu benar dilakukan. Terus juga orang berbuat salah kepada kita, kita ikhlaskan, maklumi, maafkan, wajar kan dia masih manusia biasa yang bisa hilaf dan dosa. Ya mungkin balik lagi kita refleksi ke dalam diri. Oh, mungkin ada kesalahan dari kita sehingga dia seperti itu.
Ya, bahkan memaafkan saja terasa sombong. Karena mungkin dia seperti itu karena ada kita yang kurang baik, karena kitanya kurang sempurna dalam tutur kata, dalam tingkah laku. Ya, jangan merasa diri ini penting. Bahkan ketika kita nantinya mati, satu hari selepas kematian kita, mungkin orang-orang terdekat kita akan sedih kehilangan sehari selepas kematian kita. 2 hari, 3 hari berlalu, ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu mungkin masih sedih terasa terhadap pasangan kita, merasa kehilangan anak kita, sedih, keluarga kita, sahabat kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan terlupakan. Maka jangan pernah merasa diri ini penting. Kita hilang dari dunia ini, dunia tetap berjalan, ya. Gak ada apa-apanya, bahkan seujung kuku pun kita tuh gak ada artinya. Ya, ikhlas itu ketika kita bergantung kepada Allah. Ikhlas itu ketika tujuan kita hanya kepada Allah. Ikhlas itu letakkan Allah dalam diri kita. Bukan meletakkan ria, bukan meletakkan diri kita penting, diri kita alim gitu ya. Belajarlah ilmu ketuhanan. Ya, Allah itu maha pemaaf. Siapa kita kok nggak bisa maafin orang? Allah itu maha pemurah, kok kita bisa menyimpan dendam? Belajarlah ilmu ketuhanan itu sehingga keikhlasan itu ada dalam makom diri kita. Ya, ciri-ciri orang ikhlas itu dia beramal, ya, hatinya bergantung kepada Allah. Ya, dia berbuat baik, hatinya bergantung kepada Allah. Ya, dia berbuat segala sesuatu dalam hidupnya, tindak lakunya, laku lampahnya, ya bergantung kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Ya, jangan menggantungkan apapun selain kepada Allah. Bergantunglah, walaupun kita sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, jangan sampai berputus asa dengan rahmat Allah, dengan kebaikan Allah. Ya, jadi juga jangan sampai segala sesuatu perbuatan baik kita itu sifatnya transaksional. Ibadah karena ingin pahala, karena ingin balasan, ya, balasan sama manusia, ya, kita berbuat baik supaya dia baik lagi kepada kita. Itu belum ikhlas. Kita berbuat baik supaya nanti Allah balas kita dengan pahala, Allah balas kita dengan surga. Kok sifatnya transaksional? Ya, berbuat baik aja. Ya, ketika ikhlas itu kita lupa dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, ikhlas itu menghilangkan tujuan kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau ridho itu merelakan. Ya, tidak mungkin seorang itu sudah ridho kalau belum cinta. Penuhi cinta kasih Allah itu dalam diri. Sehingga cinta kasih itu akan menular kepada orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang di sekitar kita. Pasangan, keluarga, orang tua, anak, ya, saudara, tetangga. Ya, jadi semuanya adalah kita belajar tentang keikhlasan. Semoga kita juga sampai kepada makom keikhlasan itu sendiri. Belajar, ya, hilangkan keakuan, hilangkan, ya, merasa diri ini pintar, merasa akunya ini hilangkan. Ya, teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, ya, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisonggo Langit dan juga teman-teman yang lain. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.